Hai everyone, hari ini aku bakal ngajarin kalian cara membuat long short stitch. Jadi sebenarnya pada dasarnya sama, tapi dalam embroidery yang aku buat biasanya aku bedain menjadi dua, yaitu long and short ke arah atas dan long and short ke arah samping. Nah, untuk long and short sendiri ini caranya tuh juga sama ya, tinggal tusuk-tusuk. Tapi bedanya itu kalian menusuknya di bagian atau lubang yang berbeda. Misalnya di lubang yang pertama itu kalian panjang, lubang kedua kalian pendek, lubang ketiga bisa sedang, lubang keempat bisa lebih panjang lagi, dan begitu seterusnya. Long and short ini banyak aku gunakan di embroidery-nya aku, karena seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau satin stitch itu kan kurang rapat. Jadi aku lebih milih menggunakan long and short stitch untuk mengisi bagian-bagian seperti langit, rumput, atau air, atau pemandangan yang memiliki diameter besar. Penggunaan long and short stitch ini menurut aku juga tidak terlalu terlihat seperti stitch atau jahitan, karena bagian long and short atau bagian panjang dan pendeknya itu akan saling menutupi. Memang sih pada long and short stitch ini waktu pengerjaan akan dinilai lebih lama serta jumlah benangnya juga akan lebih banyak. Tapi dengan menggunakan long and short stitch ini, embroidery yang kita buat akan lebih tahan lama dan tidak mudah lepas, karena ini dinilai bisa lebih terik ya daripada si satin stitch. Nah, ini bisa dibilang udah selesai di baris pertama, jadi kita lanjut ke baris kedua. Untuk di baris kedua itu sama, masih di bagian long and short atau kalian menggunakan panjang dan pendek. Kalian pastikan kalau long and short atau si stitchnya ini mengisi bagian-bagian kosong yang di bawahnya. Sedikit menimpa bagian benang bawah juga nggak apa-apa. Dan semakin kalian memastikan bahwa tidak ada space yang kosong, maka embroidery ini akan terlihat lebih padat dan bagus. Ya, memang harus sedikit lebih sabar, tapi aku yakin hasilnya pasti lebih bagus. Long and short stitch untuk arah atas ini seringkali aku gunakan seperti di tekstur rumput. Teksturnya yang ke atas itu akan terlihat seperti rumput yang sedang berdiri. Untuk tinggi rumputnya sendiri itu kalian bisa tentukan mau dia terlihat panjang atau dia terlihat pendek. Tapi tetap aku saranin diameternya tidak lebih dari 0,5 cm. Ini kalian ulang-ulang terus sampai bagian lingkarannya atau setengah lingkarannya sudah terisi penuh. Atau kalau di project embroidery kalian itu sudah terisi penuh juga ya. Oke, karena udah selesai, ini kita lanjut ke bagian menutup si embroidery-nya. Untuk long and short stitch ini, karena dia sudah rapat tidak seperti satin stitch, makanya aku hanya perlu mengaitkan si benangnya ini ke dalam jahitan-jahitan yang ada. Tapi kalau misalnya kalian merasa kurang secure dengan jahitannya, kalian bisa menutupnya dengan melakukan simpul seperti yang dilakukan di satin stitch.
Oke, untuk selanjutnya ini long and short stitch tapi bagian samping. Sebenarnya yang kita lakukan itu totally sama banget dengan arah atas. Untuk mempermudah kalian menciptakan tekstur yang berbeda, kalian hanya perlu memutar arah pemindang kalian. Nah, biasanya untuk long and short stitch bagian samping atau ke arah samping ini sering aku gunakan di bagian tekstur seperti langit atau air. Kenapa seperti itu? Karena bisa kita lihat ya, kalau misalnya air itu kan gerak atau terlihat arahnya itu memanjang ke sampingnya, tidak seperti rumput yang memanjangnya ke atas. Nah, ini tuh udah mulai kelihatan kalau hasil embroidery-nya tuh bakal padat banget karena aku menggunakan teknik long and short stitch. Nih, kalian bisa lihat sendiri tekstur yang dihasilkan dari long and short stitch. Jauh lebih stable ya daripada satin stitch. Untuk cara nguncinya masih sama, aku cuman perlu mengaitkan ke dalam jahitan yang sudah ada. Tapi kalau kalian butuh stabilitas ya tinggal di simpul saja. Oke, segitu aja videonya. Thanks for watching and see you in another video. Semoga video ini membantu kalian untuk belajar sulam. Bye!